Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan analisis kasus kebocoran data Facebook yang melibatkan Cambridge Analytica. Next. Pertama-tama kami memperkenalkan terlebih dahulu. Saya sendiri Desti Novianti dan rekan saya. Nur Hadi Krisnamurti. Next. Perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak besar terhadap cara manusia berinteraksi, berkomunikasi, dan mengakses informasi. Media sosial adalah salah satu teknologi yang paling berdampak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu kasus paling kontroversial di media sosial itu yang menunjukkan masalah pelanggaran privasi adalah kebocoran data Facebook pada tahun 2018 yang melibatkan Cambridge Analytica. Apa sih Cambridge Analytica tuh? Jadi Cambridge Analytica adalah perusahaan yang menawarkan layanan kepada bisnis dan partai politik yang ingin mengubah perilaku audien. Mereka itu mengklaim dapat menganalisis data dalam jumlah besar. Nah, mereka tuh mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk pada platform media sosial seperti Facebook. Peristiwa ini tuh membuat dunia menyadari bahwa masih mengalami kelemahan perlindungan privasi di platform digital dan juga mendorong tuntutan terhadap akuntabilitas perusahaan teknologi. Firma Cambridge Analytica memasukkan 1 juta data pribadi pengguna Facebook di Indonesia ke dalam daftar yang dicuri pada tahun 2018. Next. Nah, kasus ini tuh awal mulanya terjadi pada tahun 2014. Ketika perusahaan analisis data yang didirikan oleh Robert Mercer dan Steve Bannon, Cambridge Analytica membuat aplikasi kuis yang disebut This is Your Digital Life. Aplikasi itu tuh dibuat juga oleh Alexander Kogan. Nah, di sini data dari 87 juta pengguna Facebook dikumpulkan tanpa izin pengguna mereka. Data ini digunakan oleh Cambridge Analytica untuk memengaruhi pemilih dalam kampanye politik, termasuk pilihan Presiden Amerika Serikat tahun 2016. Tapi skandal ini baru terungkap pada tahun 2018 yang memicu kecaman global, menjatuhkan reputasi Facebook, dan memicu perdebatan sosial soal privasi data dan etika digital. Next. Nah, apa sih dilema etika yang muncul dari kasus ini tuh? Yang pertama, pelanggaran privasi pengguna karena Cambridge Analytica mengakses data 87 juta pengguna Facebook tanpa izin penggunanya. Tentu saja dapat melanggar prinsip privasi dalam etika teknologi. Yang kedua, memanipulasi informasi dan micro-targeting. Data yang digunakan itu dibuat untuk memanipulasi opini publik lewat iklan politik yang dipersonalisasi. Tentu saja dapat membahayakan integritas demokrasi. Yang terakhir yaitu Facebook harus bertanggung jawab karena Facebook gagal mengawasi aplikasi pihak ketiga dan menunjukkan kelalaian dalam perlindungan data dan transparansi terhadap pengguna. Next. Kemudian ada solusi yang disarankan. Yang pertama ada privacy by design atau teknis. Jadi untuk Facebook harus diterapkan pertama, emang aplikasi tersebut didesain dengan privasi untuk sebagai komponen dasarnya. Jadi gak sekedar ini Facebook sebelumnya ada cuman your digital business lah, jadi cuman digital business ternyata kan enggak juga. Facebook itu mengandung data pribadi atau data personal yang memang harus memiliki privasi. Kemudian ada regulasi kuat hukum
Jadi bukan berasal dari Facebooknya saja, namun harus ada juga sebuah apa namanya peraturan atau dalam hukum yang menguatkan bahwa privasi itu penting dalam sebuah aplikasi atau bahkan dalam media sosial. Kemudian yang ketiga ada etika profesional atau lebih itu detailnya lagi, ini yang harus ditanamkan pada setiap perusahaan sebuah profesionalitas agar setiap data yang ada pada perusahaan tersebut lebih terjaga. Kemudian ada literasi digital dalam masyarakat, yang ini harus diterapkan oleh lebih ke setiap personil, atau lebih tepatnya per keluarga, bisa dari sejak dini bisa ditanamkan gitu. Jadi di media sosial itu bukan sekedar tempat main, di sana juga kita harus serius. Di sana ada sesuatu yang harus kita dilindungi seperti privasi, seperti data diri, kemudian ada informasi keluarga dan sebagainya. Kemudian ada juga pendekatan moral di mana menggabungkan inovasi dengan keadilan sosial. Jadi harus di masyarakat juga harus ada sebuah moral di mana yang harus dilindungi itu bukan hanya di inner real, tapi yang ada di digital juga harus dilindungi seperti media sosial. Kemudian ada expected moral outcome, atau yang outcome dari data breach yang ada tadi. Yang pertama ada hilangnya kepercayaan publik. Jadi sudah jelas kalau ada data breach dari Facebook, otomatis para penggunanya juga mulai kehilangan kepercayaan gitu. Walaupun tidak semua, secara sedikit terbukti. Di sini ada memicu gerakan delete Facebook, yang pada itu kalau nggak salah 27% pengguna Facebook mengubah privasinya dari publik menjadi pribadi atau lebih limited, tidak terbuka seperti sebelumnya, dan 44% penggunanya menguninstall Facebook. Kemudian ada ancaman terhadap demokrasi karena yang tadi analitika tidak kebocoran datanya ke publik, dan juga itu digunakan untuk memanipulasi kampanye. Nah, itu bisa merusak demokrasi yang ada pada suatu negara, karena tidak bukan semua hak berasal dari pribadi yang ada pada negara tersebut, namun ada yang sudah dimanipulasi. Kemudian ada perubahan paradigma industri TI, yang dimana kasus ini mendorong perusahaan teknologi meninjau ulang kebijakan privasi dan meningkatkan transparansi karena tekanan publik dan regulasi. Kemudian ada dampak psikologis pada pengguna, yang ini jelas karena para pengguna juga merupakan korban di mana informasi mereka bocor gitu. Secara tidak langsung akan menimbulkan privasi fatigue, atau mereka mulai, wah bagaimana nih Facebook mau pakai lagi, cuman kan kemarin udah datanya bocor, kan jadi punya trust isu ke Facebooknya atau yang berkaitan. Kemudian ada tuntutan etika digital baru. Kasus ini menegaskan perlunya etika digital yang kuat dengan fokus pada keadilan, transparansi, dan perlindungan hak privasi dalam teknologi. Kemudian ada kesimpulan. Di sini ada quotes yang kami ambil setelah melakukan analisis pada kasus Cambridge Analytica. This case is a turning point in the digital world, showing that data protection is not just a technical issue, but also an ethical, legal, and social issue. Strong digital ethics and regulation are the keys to a fair and secure future. Jadi kasus ini menunjukkan bahwa sebenarnya perlindungan data itu bukan hanya secara teknis, cuman ada juga yang kita harus melihat pada etis, legal, dan sosialnya juga. Gak bisa cuman dari
tekniknya aja kayak sistemnya bagaimana, nggak bisa juga, harus ada etisnya juga yang di mana di etis dan regulasi tersebut akan menjadi kunci dari keamanan digital yang ada di masa depan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.